Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu adalah guru bimbingan konseling, Ibu Puspa Rimba Prasetya. Di video pembelajaran hari ini, Ibu akan membahas tentang pola hidup bersih dan sehat atau biasa disebut dengan PHBS. Tujuan dari video pembelajaran ini, yang pertama, kamu mengerti apa itu pola hidup bersih dan sehat. Yang kedua, PHBS di sekolah. Yang ketiga, tips pola hidup dan sehat di sekolah. Untuk mengetahui materi selanjutnya, kita akan bahas di video selanjutnya. Yuk kita saksikan video selanjutnya. Oke, tadi yang seperti Ibu bilang kita akan bahas di video selanjutnya. Kita akan saksikan. PHBS merupakan kependekan dari pola hidup bersih dan sehat. Sedangkan pengertian PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Perilaku hidup bersih dan sehat pada dasarnya merupakan sebuah upaya untuk menularkan pengalaman mengenai pola hidup sehat melalui individu, kelompok, ataupun masyarakat luas dengan jalur-jalur komunikasi sebagai media berbagi informasi. Oke, ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 tatanan PHBS. Ibu akan bahas satu, itu adalah PHBS di sekolah. Yuk kita lihat apa sih PHBS di sekolah itu. PHBS di sekolah merupakan kegiatan memberdayakan siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah untuk mau melakukan pola hidup sehat untuk menciptakan sekolah sehat. Manfaat PHBS di sekolah mampu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, meningkatkan proses belajar mengajar, dan para siswa, guru, hingga masyarakat lingkungan sekolah menjadi sehat. Oke, ini adalah 8 indikator PHBS di sekolah ya. Yang pertama, cuci tangan dengan air bersih dan sabun. Yang kedua, jajan di kantin sekolah, kantin sehat. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, mengikuti kegiatan olahraga. Yang kelima, menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan. Yang keenam, tidak merokok di sekolah. Yang ketujuh, memberantas jentik secara rutin. Yang kedelapan, buang air besar dan kecil di jamban. Oke, sekarang Ibu akan bahas yang nomor 1, cuci tangan dengan air bersih dan sabun. Oke, biasa disebut juga CTPS. Cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan pakai sabun yang pertama adalah salah satu tindakan sanitasi dengan membersihkan tangan dan jari jemari menggunakan air dan sabun untuk memutuskan rantai makanan kuman. Yang kedua, salah satu upaya mencegah penyakit karena tangan menjadi agen kuman, kontak langsung atau tidak langsung ya. Yang ketiga, tangan yang bersentuhan langsung dengan kotoran manusia dan binatang atau cairan tubuh lain terkombinasi saat tidak cuci tangan dengan sabun. Lalu memindahkan bakteri, virus, dan parasit pada orang lain. Ini yang terakhir, PBB mencanangkan 15 Oktober sebagai hari mencuci tangan dengan sabun sedunia. Jangan lupa ya, tanggal 15 Oktober. Terus, jenis sabun untuk mencuci tangan. Segala jenis sabun antiseptik atau antibakteri sering dipromosikan pada publik. Belum ada penelitian membuktikan sabun tertentu lebih baik atau selektif di iklan. Perbedaan antara sabun antiseptik dan sabun biasa adalah mengandung zat antibakteri umum seperti triclosan. Oke, syarat melakukan cuci tangan pakai sabun. Yang pertama, cuci kedua tangan. Yang kedua, pakai sabun. Yang ketiga, dengan air mengalir atau dituang.
Yang keempat, dari sumber air yang aman. Yang kelima, tersedia sistem pembuangan air limbah atau SPAL. Di sekolah kita udah ada ya. Syarat-syarat air bersih. Kita lihat nih syaratnya air bersih apa aja sih. Syarat air bersih, bukan bacakan ya. Yang pertama, jernih dan tidak akan keruh. Kriteria air bersih pertama yang bisa dilihat secara kasat mata adalah air jernih, tidak berbusa dan tidak keruh. Terus tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, dan tidak mengandung bakteri. Terus cuci tangan itu harus dilakukan kapan aja sih? Nah, setelah buang air besar, setelah menyentuh binatang atau kotoran, sebelum atau sesudah menyiapkan makanan, sebelum makan, sebelum memegang bayi, sebelum atau sesudah mengganti popok bayi, sesudah membersihkan hidung, sesudah batuk dan bersin di tangan. Ayo yang suka batuk-batuk terus tangannya ditutupin, jangan lupa cuci tangan ya. Tangan ditutup, maksudnya hidungnya ditutup, pakai tangan, jangan lupa cuci tangan ya. Sebelum dan sesudah mengobati luka, sebelum atau sesudah menangani orang sakit sama perawat luka, setelah menangani sampah yang sudah buang sampah, biasa cuci tangan ya. Sebelum atau memasang kontak lens saat menggunakan toilet umum. Lalu 6 cara langkah mencuci tangan. Oke, kalian bisa lihat 6 cara langkah mencuci tangan. Telapak tangan, gosok kedua telapak tangan, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan sebaliknya. Gosok telapak tangan dan sela-sela jari sisi dalam, jari-jari sisi dalam dari kedua tangan saling mengunci. Gosok ibu jari dengan kiri dan berputar dalam menggenggam tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Rapatkan ujung jari telapak tangan kiri dengan cara memutar. Lakukan pada ujung jari tangan dan sebaliknya. Mulailah mencuci tangan dengan air hangat. Gunakan sabun dan gosok sampai berbusa. Gosoklah dengan sesakma selama 20 menit, 20 detik maksudnya ya. Gosoklah telapak tangan, punggung tangan, antara jari bawah yang tadi ibu bilang, terus keringan tangan. Oke, nah, materi selanjutnya itu jajan di kantin sekolah. Kebetulan kita kemarin juara lomba kantin sehat juara 2 ya. Alhamdulillah. Maka dari itu, ini salah satu indikator PHBS di sekolah. Yang kedua itulah jajan di kantin sekolah ya nak ya. Karena makanan dan minuman yang dijual cukup bergizi, terjamin kebersihannya. Menjajah makanan berpenampilan bersih dan sehat. Makanan yang bergizi akan meningkatkan kesehatan, kecerdasan siswa sehingga menjadi lebih berprestasi. Oke, sekarang kita ke indikator selanjutnya, indikator ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Oke. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam. Membuang sampah pada tempatnya menghindari tubuh supaya tidak menular atau dari penny. Juga menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Sampah dibedakan menjadi 3 jenis. Sampah anorganik, atau kering yang tidak dapat mengalami pembusukan secara alami, contohnya logam, besi, kaleng. Lalu sampah organik atau basah yang dapat mengalami pembusukan secara alami, contoh sisa sayuran, sampah dapur. Lalu sampah berbahaya, contohnya botol obat nyamuk, jarum suntik, dan lainnya. Oke, sekarang indikator HBS di sekolah yang keempat, mengikuti olahraga. Untuk apa sih mengikuti kegiatan olahraga di sekolah?
untuk terhindar dari penyakit jantung, stroke, osteoporosis, kanker, tekanan darah tinggi, kencing manis, masih banyak lainnya, agar berat badan kamu nih terkendali, otot lebih lentur dan tulang lebih baik, kuat, bentuk tubuh menjadi bagus, lebih pede, lebih bertenaga dan bugar. Daya tahan tubuh pun bisa bertahan terhadap penyakit. Oke, makanya rajin olahraga ya di sekolah. Lanjut, ini indikator yang kelima, BHBS di sekolah dalam menimbang tinggi dan mengukur berat badan. Ini kita setelah melakukan ya kemarin kita sudah sama-sama Puskesmas. Tujuannya untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan badan serta status gizi untuk mengetahui pengembangan saraf kamu. Di ruang BK biasanya kelihatan ya, ibu suka naruh timbangan biar kalian tahu. Biasanya menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan itu setiap 6 bulan sekali. Oke, kita lanjut ke indikator selanjutnya, yaitu tidak merokok di sekolah. Di sini banyak sekali. Banyak sekali indikator kenapa kita nggak boleh merokok di sekolah kamu dimanapun tidak boleh ya karena rokok itu 400 bahan kimia, rokok itu asapnya tidak baik, banyak hal. Oke, sekarang kita lanjut. Teman-teman, rokok itu berisi 400 zat beracun. Jadi, buat apa merokok kalau cuma bikin kamu sakit? Sekarang indikator yang ke-7, membersihkan jentik secara rutin. Kita ada 3M+ ya Oke, berantas titik nyamuk 3M+. Merupakan kegiatan memeriksa dan membersihkan tempat penampungan air bersih yang ada di sekolah agar terbebas dari jentik nyamuk. Oke, karena tempat perkembangan jentik nyamuk ya, kalau misalnya ada air yang mengambang, menggenang mungkin ya. Oke, terus kita lanjut lagi ke indikator yang terakhir. Ini adalah menggunakan jamban bersih dan sehat. Yang anak laki-laki ini biasanya jangan lupa ya dijaga kebersihannya kamar mandi di sekolah. Mengapa harus menggunakan jamban? Menjaga lingkungan bersih dan sehat dan tidak berbau, tidak mencemari sumber air yang ada di sekitarnya, tidak mengundang datangnya lalat atau serangga yang dapat menjadi penularan penyakit diare, kolera, disentri, tipes, cacingan, penyakit saluran pencernaan, penyakit kulit, dan keracunan. Oke. Ini Ibu akan jelaskan apa sih saran jamban sehat itu. Tidak mencemari sumber air minum, jarak antara sumber air minum dengan lubang penampungan minimal 10 meter, tidak berbau, kotoran tidak dapat dijamah oleh serangga dan tikus, tidak mencemari tanah di sekitarnya, mudah dibersihkan dan aman digunakan, dilengkapi dinding dan atap pelindung, penerangan dan ventilasi cukup, lantai kedap air dan luas ruangan memadai, tersedia air, sabun dan alat bersih. Oke, di sekolah sudah ada ya sabun dalam kamar mandi kita. Itu adalah 8 indikator PHBS di sekolah, dan itu dari yang Ibu baca adalah termasuk tipsnya pola hidup bersih di sekolah. Semoga kalian semua dapat menerapkan ini semua di sekolah ya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba di sekolah ya.